Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri dimanapun anda berada, para pecinta khas Sukodono yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta khas Sukodono yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian nikmat. Kita katakan bahwa nikmat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu usulun ni'ami wa furu'un ni'ami. Kita katakan juga contoh-contoh dari furu'un ni'am. Kemudian kita lanjutkan dengan usulun ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang dia merupakan adalah nikmat yang pangkal, yang usul, yang menjadi pondasi. Kita contohkan seperti nikmat iman yang kita dapatkan. Kita contohkan pula seperti nikmat amal, melakukan amal perbuatan yang baik, itu juga termasuk usulun ni'am. Juga kita contohkan seperti ini nasihat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang terkategorikan di dalam usulun ni'am. Para pemirsa, para hadirin pecinta khas Sukodono yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat, kita akan membahas satu tema, yaitu waktu adalah nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal. Masih dalam pembahasan usulun ni'am, seperti yang kita contohkan tadi, di antara nikmat-nikmat yang pangkal ini ada satu nikmat yang itu menjadi nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga bagi manusia. Itu tidak lain adalah nikmat waktu. Dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab ini, yaitu kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, beliau menyatakan bahwa wa min usulin ni'ami aidan bal min ajalli usuliha wa aghlaha ni'matuz zaman. Bahwa di antara nikmat-nikmat yang usul yang kita katakan tadi, yang merupakan yang paling berharga dan yang paling mahal, itu adalah nikmat zaman. Alladzi jama'tu hadhihi as-safahat lil hadithi an qimatih fi jambi talabil ilmi wa ahli ilmi khasatan. Nikmat waktu atau nikmat zaman inilah yang musannif kumpulkan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada para pencari ilmu dan juga orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu. Dikatakan bahwa nikmat waktu ataupun nikmat zaman ini merupakan identitas dari seseorang. Bisa dikatakan bahwa nikmat waktu ini merupakan bukti dari esensi, dari eksistensi seseorang. Seseorang itu akan diketahui keberadaannya apabila dia menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dikatakan oleh musannif di dalam halaman 30 di sini, "Faz-zamanu huwa umrul hayah wa maidanu wujudil insan
wasahatu dhillihi wa baqaihi wa naf'ihi wa intifa'i. Jadi dengan waktu ini kita bisa memanifestasikan, kita bisa menyalurkan inspirasi, menyalurkan ide-ide kita, menyalurkan kreativitas kita di dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, di dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dari manusia yang lainnya. Wa naf'ihi wa intifa'i. Oleh karenanya maka membicarakan waktu ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Begitu pentingnya nikmat waktu ini, maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Allah berikan porsi yang begitu besar, porsi yang begitu banyak di dalam menjelaskan pentingnya nikmat waktu ini. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan sumber utama bagi umat Islam di dalam menggali, di dalam memperdalami literatur keislaman, di dalam mendalami ajaran-ajaran Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Bahwa ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya selepas beliau meninggal. Dan Nabi Muhammad memberikan jaminan bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada dua hal tadi, maka insya Allah dia tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu kitab Allah. Kemudian yang kedua, wasunnat rasulih, dan sunnah Nabi atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam barometer itulah kita akan melihat bagaimana pentingnya waktu yang diteropong. Yang pertama melalui Al-Quran, kemudian yang kedua nanti akan kita teropong, akan kita lihat melalui kacamata hadis. Yang pertama adalah melalui kacamata Al-Quran. Ba'dul ayat al-mudzakkirah bi ni'matiz zaman. Beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya zaman ini. Ada satu ayat yang itu merupakan ayat yang universal kalau kita katakan, yang memberikan informasi kepada kita betapa pentingnya nikmat. Dan yang paling penting itu adalah di antara nikmat-nikmat yang ada adalah nikmat waktu. Yaitu tepatnya di dalam surah Ibrahim ayat ke-32 sampai ayat ke-34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa ada banyak nikmat yang Allah berikan, yang Allah tundukkan kepada manusia. Di antara nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayat surah Ibrahim ini, yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan langit-langit beserta isinya, beserta benda-benda yang ada di dalamnya. Dan juga Allah ciptakan bumi. Nah, di langit Allah kemudian menurunkan hujan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Buat apa? Yaitu buat untuk menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Buat apa tumbuhan itu? Buat apa buah-buahan itu? Ternyata itu diperuntukkan untuk manusia, yaitu untuk menjalankan kehidupan ini supaya menjadi kehidupan yang tentram, yang aman, yang sentosa. Tidak cukup situ saja, ternyata Allah juga menundukkan
lautan, menundukkan sungai-sungai, danau kepada manusia. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah tundukkan bahtera, perahu untuk manusia dalam rangka untuk mengambil kemanfaatan apa yang ada di dalam lautan itu, apa yang ada di dalam sungai, apa yang ada di dalam danau berupa ikan, mutiara dan semuanya. Itu semua Allah ciptakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam rangka nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wasakhkhara lakumul anhar, dan juga Allah tundukkan kepada manusia ini sungai-sungai yang senantiasa mengalirkan air yang sangat jernih yang menjadi kebutuhan manusia. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga Allah tundukkan kepada manusia dalam rangka untuk berkhidmat kepada manusia, yaitu dua benda yang sangat penting. Yang pertama adalah matahari dan yang kedua adalah bulan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ini gambaran yang lebih detail lagi. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan malam dan siang untuk manusia. Kita tahu bahwa al-lailu wan nahar, malam dan siang, ini merupakan bagian dari waktu, di mana Allah menciptakan malam ini yang penuh dengan gelap gulita. Ini tentu ada fungsinya. Dan juga Allah menciptakan siang ini yang penuh dengan terang benderang, ini juga perlu ada fungsinya. Dan semuanya memiliki kemanfaatan bagi manusia. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Di malam hari Allah ciptakan malam itu menjadi gelap supaya kita bisa beristirahat. Karena tubuh manusia ini membutuhkan apa yang disebut dengan istirahat. Nah, kemudian di siang hari Allah ciptakan siang hari ini untuk kita bekerja, untuk kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah jadikan malam dan siang itu menjadi tanda. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirata litabtagu fadlan min rabbikum. Allah jadikan siang ini terang benderang, litabtagu, untuk supaya kalian mencari fadla, mencari keutamaan. Dari siapa? Dari Tuhanmu. Walita'alamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan waktu dalam 1 tahun. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kembali lagi kepada nikmat waktu, bahwa al-lailu wan nahar ini merupakan representasi dari waktu. Begitu pentingnya al-lailu wan nahar, maka kemudian Allah bersumpah demi eksistensi waktu malam dan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bahkan Allah membuat nama Al-Lail ini menjadi nama surah yang berdiri sendiri. Surah Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bukan hanya situ saja, Allah bahkan bersumpah demi waktu-waktu yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin, dan demi waktu asar atau demi masa. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kemudian Allah juga bersumpah demi waktu malam. Wal laili idza ashas was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu subuh idza tanaffas. Dan banyak lagi contoh-contoh waktu yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah menjadikan dia sebagai bahan sumpah. Kemudian yang kedua, ketika Allah menjadikan waktu-waktu tadi itu menjadi bahan sumpah, maka ini menandaskan, memberi tahukan kepada kita tentang pentingnya waktu yang kita sebutkan tadi.
Karena logikanya seperti ini, Allah itu tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu agung. Gampangannya seperti ini. Kalau sampeyan dituduh seseorang telah melakukan pencurian dan orang tadi tidak percaya ketika sampeyan memberikan bukti-bukti bahwa Anda tidak mencuri, maka apa yang Anda akan lakukan? Anda akan bersumpah. Bersumpah, wallahi saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, kalau sampeyan bersumpah dengan sesuatu yang tidak berharga, maka orang itu tidak akan percaya. Contohnya, demi kucing yang saya pelihara di rumah, saya tidak mencuri. Nah, ini kan orang tidak akan percaya. Nah, sama halnya dengan yang kita katakan tadi bahwa Allah bersumpah demi eksistensi waktu, baik itu waktu malam, waktu siang, waktu subuh, waktu asar dan seterusnya, menunjukkan bahwa waktu begitu penting bagi manusia. Kita lanjutkan di dalam surah Ibrahim tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau sampeyan itu semua mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha. Jika kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, apalagi kemudian membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan kezaliman, kafar, dan menutupi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Zalum merupakan bentuk mubalaghah dari kata zalim. Orang yang zalim itu artinya adalah orang yang tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Contohnya seperti ini. Ketika saya mempunyai kaos kaki. Kaos kaki ini saya beli dengan harga yang sangat mahal. Anggaplah 20 juta. Tetapi kemudian saya pakai kaos kaki ini di tangan, atau saya pakai kaos kaki ini di leher. Meskipun kaos kaki yang saya gunakan ini adalah kaos kaki yang mahal, tetapi kalau kita menggunakan kaos kaki ini bukan pada tempatnya, maka apa orang akan melihat kita? Pasti akan mengatakan, oh ini orang gila ini. Kaos kaki kok dipakai di leher, kaos kaki kok dipakai di tangan. Nah, itu namanya orang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, manusia ini telah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian manusia ini mereka melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menempatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya bukan pada tempatnya. Allah berikan nikmat waktu yang sangat luas kepadanya, kemudian dia gunakan nikmat waktu itu untuk kemaksiatan. Ini merupakan zalim. Ketika Allah berikan kenikmatan sehat kepadanya, kemudian ternyata nikmat sehat ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ini juga zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nikmat belajar dengan sebaik mungkin di pondok, kita belajar di sekolah, di kampus dan seterusnya, tetapi ketika dia tidak menggunakan nikmat itu dengan sebaiknya, maka itulah orang yang zalim. Zalumu. Bukan tidak cukup itu kemudian ditambahkan kafar, orang-orang yang menutupi, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka rasakan saat ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak sadar akan itu semua. Kemudian akibat dari dua hal tadi, yaitu kezaliman dan kekufuran yang ada dalam diri manusia, maka terciptalah kerusakan.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di daratan, yang ada di lautan. Itu semua dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya kemudian ketika Allah mengutarakan keinginannya untuk menjadikan manusia ini menjadi mandataris Allah di muka bumi, dijadikan khalifah di muka bumi, maka malaikat tidak setuju. Apa gerangan, alasan ketidaksetujuan malaikat ini? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tidak setuju ketika Nabi Adam dan anak-anak cucunya nanti akan menjadi mandataris, menjadi khalifah di muka bumi ini. Alasannya dua. Yang pertama adalah karena mereka melakukan kerusakan. Nah, ternyata memang terbukti yang melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Dan yang kedua, mereka wayasfikud dima, saling menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh, dan itu terbukti terjadi. Hanya saja Allah kemudian memberikan informasi kepada malaikat, meskipun kamu para malaikat senantiasa bertasbih, bertahmid kepadaku, tetap saya akan menjadikan Adam dan anak cucunya nanti akan menjadi mandataris, karena ada rahasia yang kamu tidak tahu di itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengetahui tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, kembali lagi kepada nikmat waktu yang kita katakan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan begitu pentingnya waktu. Waktu ini merupakan eksistensi keberadaan kita. Ketika kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, terutama waktu yang ada di dunia ini yang begitu singkat ini dengan sebaik mungkin, maka ketika kita tiada, maka eksistensi kita itu tetap akan terjaga. Itu yang saya sebutkan dulu di pertemuan yang lalu dengan istilah kehidupan kedua. Fadzikru lil insani umrun tani. Ketika orang-orang yang sudah meninggal bahkan ribuan tahun yang lalu, namun tetap dikenang karena jasanya, namun tetap dikenang karena perbuatan baiknya, maka itulah sejatinya kehidupan kedua baginya. Maka waktu adalah eksistensi diri. Pun juga sebaliknya, ketika ada orang-orang yang menggunakan waktu kehidupannya ini dengan seburuk mungkin, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan bahkan merugikan orang lain, maka sejarah akan mencatatnya nanti akan menjadi orang-orang yang celaka, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan seterusnya. Oleh karenanya kita di dunia ini, marilah kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah tegaskan melalui Al-Quranul Karim, juga melalui As-Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sebaliknya juga sama, Allah merendahkan orang-orang yang melalaikan waktu, yang tidak menggunakan umur mereka dengan sebaik mungkin. Bahkan kemudian nanti mereka akan menyesal ketika nanti di hari kiamat, ketika mereka menemukan diri mereka dalam keadaan yang merugi, maka kemudian mereka akan mengandai-andai untuk dihidupkan kembali dalam rangka menggunakan waktu mereka sebaik mungkin untuk taat kepada Allah. Namun apalah guna andai itu?
tidak bermanfaatlah kata laita di situ. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pentingnya waktu melalui kacamata as-sunnah an-nabawiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.